Saya cuma mengatakan bagaimana pemerintah tidak dipanggil polisi. Nggak tanya. Kritik dengan nyinyir beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama. Pak Jokowi minta masyarakat kritik. Loh, selama ini emang kita nggak ngeritik. Kritik dengan menfitnah apalagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Jadi intinya masyarakat disuruh lari tapi kakinya diikat. Ruwet. Tugas saya ini bekerja dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Mengenai penilaian ya silahkan yang menilai, masyarakat silahkan menilai, mau pengamat mengamati dan menilai juga silahkan. Sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran dan seterusnya, itu sangat jelas. Dalam kita berdemokrasi, kritik itu sangat perlu. Tapi tentu saja kritik yang data-data yang komplit, memberikan solusi, kemudian juga untuk sebuah perbaikan yang lebih baik. Ya termasuk kalau mereka serius kan dia partai politik, ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Ayo sama-sama kita buat revisi undang-undang ITE kita. Ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Nah sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat. Itu untuk menjaga kerukunan, ketertiban dan sebagainya. Undang-undang ITE ini membunuh demokrasi, khususnya pasal 27-28 tadi. Penggunaan ini harus betul hati-hati. Ya termasuk kalau mereka serius kan dia partai politik, ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Sebelumnya sejumlah pihak mengkritik undang-undang ITE. Kritikan muncul setelah Jokowi sempat meminta warga mengkritik pemerintah saat banyak orang dijerat pasal undang-undang tersebut. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah beberapa waktu lalu menuai berbagai komentar publik. Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu mendapat kritik dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Namun tak lama setelah itu, ekonom senior Kwik Kian Ki justru mengaku takut menyampaikan pandangan berbeda atau kritik terhadap pemerintah. Kwik lantas membandingkan saat dirinya menyampaikan kritik era Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. Menurut Kwik, ia lebih leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Bahkan kritik yang ia lontarkan tergolong tajam. Ya, itu ya, saya kan coba mengutip bagaimana orang yang ahli mengkritik Pak Kwik tiba-tiba ketakutan. Gitu. Padahal dia mengkritik zaman Soeharto juga tidak apa-apa dia. Dia tiba-tiba ketakutan gitu kan. Selang beberapa hari kemudian, giliran mantan Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, buka suara mengenai kritik kepada pemerintah. Menurut JK, masyarakat ingin melihat kritik yang dilontarkan tak berujung panggilan polisi. Saya cuma mengatakan bagaimana pemerintah tidak dipanggil polisi. Jadi kalau dia melampaui batas, dia dipanggil polisi. Kan itu juga resikonya. Kalau dia mau fitnah yang tidak benar, fakta yang tidak benar, dia boleh dipanggil polisi. Saya tidak mengatakan jangan dipanggil polisi kan. Ya. Sehari kemudian, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut bicara soal kritik. Lewat akun Twitter @SBYudhoyono, SBY menganalogikan kritik dan pujian layaknya obat dan gula. Ex-Ketua Umum Partai Demokrat itu tak secara langsung menyinggung pernyataan Jokowi. Ia menyebut obat memang terasa pahit, namun kepahitan itu bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Sedangkan gula, kata SBY, memang terasa manis, namun jika dikonsumsi terlalu banyak malah akan mendatangkan penyakit. Menurut SBY, kritik tak jauh berbeda dengan obat. Orang yang menerima kritikan bisa mengalami sakit, namun mencegah kekeliruan apabila disampaikan dengan benar.
Pernyataan dari 3 tokoh tersebut seakan diamini sebagian publik. Sebab saat Jokowi meminta publik aktif mengkritik, warga justru dibayangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selama ini, pasal-pasal karet UU ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi, terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Oleh karena itu, saat Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik, desakan merevisi Undang-Undang ITE juga mengemuka. Belakangan, setelah mendapat sejumlah masukan, pemerintah memunculkan wacana revisi Undang-Undang ITE. Jokowi mengatakan pemerintah berencana merevisi Undang-Undang ITE tersebut. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras untuk pemerintahan sebelum Jokowi, karena undang-undang tersebut dibuat di era kepemimpinan SBY. Undang-undang ITE kini justru berbalik menjadi bumerang untuk pembuatnya. Saat undang-undang itu berbahaya untuk mereka, rame-rame mempermasalahkan dan meminta merevisi. Bukankah ini lucu? Jadi intinya masyarakat disuruh lari tapi kakinya diikat. Yang terjadi pada kita adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara. Bahwa kita punya undang-undang ITE yang harus dihormati oleh mereka. Yang namanya kritik pasti dibungkus dengan argumen yang jelas, dengan data yang jelas, disampaikan dengan cara yang benar dan beradab. Pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Karena sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran, dan seterusnya. Itu sangat jelas. Sebagai oposisi itu terjadi. Pak Jokowi nggak tahu. Kritik dengan nyinyir beda lagi. Titip, buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik. Itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Nah, apakah kita mau ruang publik yang dipenuhi sampah seperti itu? Undang-undang mengatakan tidak boleh. Bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Tugas saya ini bekerja, dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Mengenai penilaian, ya silahkan yang menilai. Masyarakat silahkan menilai, mau pengamat mengamati dan menilai juga silahkan. Tidak ada masalah, saya dikritik apapun, kalau itu sebagai sebuah koreksi akan kita pakai sebagai. Kalau Pak Jokowi serius, ayo rame-rame bareng-bareng kita revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27-28. Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Nah, itu saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas. Tapi nyuwun sewu harus ada korelasinya. Ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Kan itu nih logikanya. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan, ketertiban, dan sebagainya. Diberitakan cnnindonesia.com, Jokowi tidak ingin Undang-Undang ITE tersebut justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Ya itulah gunanya Presiden mengatakan agar dirubah kalau memang ada pasal karet. Tidak semua orang mengerti undang-undang. Jadi agar diselesaikan dengan baik. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, kata Jokowi dalam rapat pimpinan TNI Polri pada Senin 15 Februari. Presiden Jokowi memahami semangat pembentukan Undang-Undang ITE beberapa tahun silam demi menjaga ruang digital di Indonesia. Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang itu, ujar Jokowi. Nah, itu saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pak Gayun disambut, pihak parlemen menyetujui rencana Jokowi.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor menggunakan Undang-Undang ITE. Aziz mengatakan, Undang-Undang ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.